Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dari kelas manajemen 2I NPM 12102057 yang akan menjelaskan materi baru dengan judul memperbaiki kompetensi, yang akan beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan untuk kalian yang akan mau belajar. Sekian. Materi yang pertama adalah jenis dan kategori kompetensi pada para ahli. Yang ahli pertama adalah Larry Spencer dan Signe Spencer 1993. Kompetensi karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Yang kedua, Michael Armstrong 1994. Kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Yang ketiga adalah praktisi MSDM. Kompetensi deskripsi dari karakteristik seseorang. Yang keempat adalah makalah dari 2003. Kompetensi merupakan dasar pengetahuan dan data-data yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memberikan suatu pendapatan. Yang kelima adalah NCVQ dalam makalah dari 2003. Kompetensi kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Yang keenam adalah Training Agency 1988. Kompetensi kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Yang ketujuh ada MC Cleland 1993. Kompetensi karakteristik dasar persona yang menjadi faktor tertentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu yang pekerjaan atau situasi. Yang terakhir adalah SK Kepala BKN 2003. Kompetensi, kemampuan, dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan singkat PNS tersebut dalam dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Materi yang kedua adalah tingkat perbaikan kompetensi dibagi 3. Yang pertama, mudah diperbaiki, pengembangan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi, pelayanan, mengolah kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki. Orientasi, AC, kualitas keputusan, mengaruh, menyelesaikan konflik, pemikiran, analisis, kecerdasan organisasional. Yang ketiga adalah sulit diperbaiki. Inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengolahan, tekanan, kejiwaan, pemikiran, konseptualis, fleksibilitas. Materi yang ketiga adalah komponen kompetensi dibagi 5. Yang pertama, motivasi, trends, self concept, knowledge, skill. Yang pertama adalah motivasi. Motif mengarahkan dan proyeksi perilaku terhadap tujuan dan kegiatan tertentu. Trends, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi informasi. Yang ketiga, self concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat adalah knowledge, pengetahuan informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang empat adalah skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat adalah berguna kompetensi diperbaiki. Yang determinan yang mengaruhi atau membentuk kompetensi dibagi 7. Yang pertama adalah kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap suatu sangat mengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat adalah karakteristik persona. Karakteristik kepribadian seseorang turut pengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan mengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam adalah isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang ketujuh, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan mengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Materi yang kelima adalah tahap mendefinisikan materi kompetensi. Yang pertama,
menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui PII atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang kelima adalah mengesahkan model kompetensi. Yang keenam, mendesain aplikasi. Materi yang terakhir adalah tahap untuk merancang studi kompetensi yang dibagi 6. Yang pertama, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat 3 model dimaksud berdasarkan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Yang kedua, metode mengumpulkan data variasi. Terdapat 6 metode, yaitu PBI, panel ahli, survei, database, model kompetensi, sistem ahli, analisis, dapatan, dan observasi langsung. Yang ketiga, menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja ukur efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang keempat adalah mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Yang kelima adalah analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini data yang seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi, kepribadian, dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang keenam, identifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja ukur, dan rata-rata. Makasih semua udah mendengarkan materi yang saya sampaikan yang bisa manfaat buat kalian semua. Terima kasih.